Jurnalism di Universitas Budi Luhur. Pada kali ini saya akan membahas tentang masa-masa anak-anak menuju masa remaja. Perjalanan hidup manusia itu berawal dari ketika ia bayi menuju masa anak-anak, lalu remaja, dewasa, dan masa menuju senja atau masa kematian. Jadi kalian tahu gak sih apa itu remaja? Remaja dalam bahasa Arab yaitu rahaga, yang artinya mendekati, sehingga usia yang meninggalkan anak-anak dan mendekati masa dewasa. Remaja menurut psikologi yaitu sesuatu yang berawal muncul dari kematangan fisik, intelektual, psikologi, dan sosial seorang anak. 3 usia yang dapat dibilang sudah remaja. Yang pertama itu adalah masa remaja awal yang berkisaran di umur 15 tahun, dan usia ini masih diibaratkan sangat sulit diatur. Yang kedua adalah masa remaja pertengahan dari umur 15 tahun hingga 18 tahun. Masa-masa ini sudah bisa dibilang cenderung bisa menentukan jalan hidupnya. Yang ketiga adalah masa remaja akhir dari usia 18 tahun hingga 21 tahun, masa menuju remaja dewasa. Masa remaja adalah masa yang paling unik. Bisa dibilang unik di sini karena masa-masa ini adalah masa ketika seorang yang mulai memasuki masa dewasa. Masa remaja juga sangat dibilang masa yang dibilang labil dan emosional. Mereka bisa dibilang labil karena seringkali tidak bisa mengontrol emosinya terhadap sesuatu. Sangat beda dengan masa yang sudah memasuki masa dewasa yang bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Maka dari itu, masa remaja adalah masa yang sangat memerlukan bantuan sebelum memasuki dewasa. Mereka harus bisa memilih jalannya sendiri, menentukan jalan positif atau negatifnya. Namun kebanyakan remaja terakhir ini lebih cenderung mengikuti perkembangan hidup orang lain, seperti temannya atau orang-orang di sekitarnya. Remaja bukan lagi seorang anak-anak, atau remaja tidak suka disebut sebagai seorang anak-anak lagi. Demikian, seorang remaja belum bisa dikatakan sudah remaja karena semua masih bersifat canggung dan belum bisa menentukan mana yang benar atau yang salah. Seperti dapat diibaratkan seorang yang sedang berdiri di atas batu yang bergoyang. Mereka bingung harus melewati jalan yang mana. Ketika seorang anak akan mencoba melangkah lapak kakinya menuju masa remaja di sebuah batu bergoyang tersebut, mereka akan mencoba melewati rintangan demi rintangan dan menginjakan kakinya tersebut, dan itu disebut adalah masa remaja. Hal di sini disebut sebagai hal yang masih coba-coba terhadap hal-hal baru. Mengapa sih disebut batu bergoyang? Karena pada saat memasuki masa remaja terdapat sebuah goncangan dinamika dan psikologi yang sangat luar biasa. Pertumbuhan postur tubuh seseorang anak akan menjadi remaja berjalan sangat cepat, perubahan organ tubuh dan suara menuju titik pernapasan yang stabil, dan secara fisik akan terlihat lebih cenderung dewasa. Namun dalam sebuah tataran yaitu psikologi, seorang terlihat lebih mempunyai jiwa yang bergejolak dan pada transformasinya dalam mencari identitas diri mereka dan mencari jawaban atas pertanyaan dirinya sendiri. Siapa saya dan bagaimana saya? Dalam masa pencarian itulah remaja berhadapan dengan berbagai ragam permasalahan yang datang dan harus memerlukan jawaban yang tepat. Lingkungan sosial ikut membentuk jiwa remaja menolong mencari jawaban tersebut. Tetapi terkadang ironisnya jawaban tersebut yang diberikan tidak ikut membantu menyelesaikan masalah yang ada. Akan tetapi justru dapat menimbulkan sesuatu permasalahan yang baru dan justru menjauhi dari jawaban yang sebenarnya. Akibat proses pembentukan diri secara pribadi menjadi jauh lebih yang diharapkan dan tidak mustahil menjadi remaja yang tidak bermasa depan. Maka dari itu, masa remaja adalah masa yang cenderung sulit memilih jawabannya sendiri. Akhir-akhir ini banyak sekali remaja yang terjerumus masuk ke dalam pergaulan bebas. Lalu apa sih yang disebut dari pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah suatu bentuk perilaku seorang lebih menyimpang kepada norma-norma yang ada. Berbagai penyebab dan pengaruh seseorang yang bisa masuk dalam pergaulan bebas membuat pihak keluarga, khususnya orang tua, menjadi sangat cemas dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi seorang anak yang menuju peremajaan diri tersebut.
Tiga faktor penyebab pergaulan bebas itu terjadi. Yang pertama adalah kurangnya perhatian orang tua atau masalah keluarga. Di sini seorang anak lebih sering menyendiri karena diakibatnya kedua orang tua yang sering bertengkar dan mengakibatkan perceraian. Yang kedua adalah berteman atau lingkungan. Seorang yang mempunyai masalah keluarga tersebut mencoba untuk keluar dari lingkungan keluarga dan mencari lingkungan yang baru, seperti mempunyai teman atau lingkungan-lingkungan yang baru. Yang ketiga adalah budaya luar yang tidak sesuai, mengikuti budaya-budaya asing menjadi lebih dominan kepada dirinya. Menurut buku Mendidik Remaja Nakal karya Dr. Mustafa Abu menjelaskan sekitar 80% hubungan antara remaja dengan orang tua adalah hubungan yang penuh dengan masalah dan konflik. Biasanya dikarenakan orang tua memakai cara negatif dalam menghadapi anaknya dan menumbuhkan sifat hubungan yang kurang baik, akhirnya menyebabkan anak yang menuju proses pencarian jati diri menjadi nakal. Dampak anak remaja akan mencari lingkungan yang baru dan dianggap sebagai lingkungan yang mampu memenuhi kebutuhan dari kesalahan mereka. Lingkungan yang bisa memahami dirinya terlebih lagi dengan kebutuhan psikologi yang biasanya lingkungan ini ditentukan di dalam hal menjalin pertemanan. Dan dari sini akan timbul permasalahan yang baru. Dan dari proses pertemanan ini, biasanya mereka dengan mudah bisa terjumus dalam pergaulan bebas seperti freak sex, HIV, memakai obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Kurangnya rasa kasih sayang dari orang tua dan perhatian membuat para remaja lebih dominan keluar dari lingkungan keluarga dan mencari kehidupan baru di lingkungan yang bisa dibilang bebas. Jadi apa sih kebebasan itu menurut remaja? Kebebasan adalah hal-hal yang membuat seorang bisa melakukan apapun tanpa ada gangguan atau larangan dari orang lain. Sehingga seorang remaja lebih memilih kebebasan secara mutlak dengan teman-teman barunya. Rasa tidak mau kalah terhadap sesuatu menjadi hal mendorong remaja ini mencoba hal-hal baru. Awalnya semua hanya coba-coba, lalu berlangsung pada tahap serius. Ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama itu mengambil-ngambilkan uang untuk barang-barang yang tidak berguna. Seringkali para remaja ini mengambil-ngambilkan uang untuk barang-barang yang tidak berguna, seperti membeli obat-obatan terlarang atau membeli obat narkotika dan rokok. Yang kedua adalah rasa ingin tahu terhadap hal-hal negatif. Dari membeli barang-barang yang tidak berguna itu, mereka mencoba hal-hal yang negatif tersebut karena rasa ingin tahunya terhadap hal-hal tersebut. Yang ketiga adalah berpakaian tidak sesuai norma yang ada di masyarakat. Dari budaya luar, budaya barat, mereka menanamkan sifat-sifat untuk berpakaian yang tidak sopan. Yang keempat terjadinya perubahan emosional dan pikiran terhadap lingkungan hidup. Ini terjadi seringkali terjadi karena adanya tekanan mental pada remaja tersebut. Cara menentukan jati diri remaja, cara membentuk jati diri memerlukan proses yang cukup sulit dan seorang orang tua sangat berperan aktif dalam hal tersebut. Orang tua sebaiknya selalu memberikan motivasi terhadap anak dan motivasi yang diberikan kepada anaknya secara positif dan cara pemberian motivasinya tidak terlalu berlebihan dan muluk-muluk. Pada hal ini yang tidak menentukan jati diri si anak untuk berusaha menjadi kepada jalan yang lebih positif. Namun, orang tua hanya boleh membimbing langkah-langkah apa yang harus dijalankan untuk menentukan sebuah jati diri dari anak tersebut. Dan ajarilah mereka untuk menghapus semua sikap dan pikiran negatif seperti saya tidak bisa atau saya tidak akan berhasil, dan bisa diganti dengan motivasi seperti saya berhak menjadi yang lebih baik, saya kreatif, saya luar biasa, dan saya mampu dalam segala hal. Ringkasannya adalah sebagian orang tua wajib memberikan pedoman yang baik untuk anaknya supaya anaknya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan selalu mendukung apa yang diinginkan si anak selama masih dalam takaran yang positif. Karena apabila sering dibantah atau dilarang, semakin pula anak itu penasaran untuk mencobanya. Maka dari itu, tanamkan sikap positif terhadap anak dengan cara yang positif.